Akhirnya perdebatan soal nasab Ba'alawi berakhir, di mana Kyai Imad dengan gagah berani menerbitkan satu buku. Dilihat dari judulnya, nampaknya penulis sudah yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah SAW. Berbeda dengan buku sebelumnya yang berjudul Menakar. Sekarang sudah tidak menakar lagi. Jadi judulnya merupakan sebuah kesimpulan. Nah, terputusnya nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tentu ini jauh lebih tajam daripada apa yang ditulis sebelumnya. Karena kalau sebelumnya masih memakai bahasa menakar, artinya kalau menakar di situ masih ada pertimbangan. Nah, ini sudah selesai. Karena dengan bahasa terputusnya nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW dalam sampul buku tersebut, itu artinya seluruh perdebatan-perdebatan terkait soal nasab ini tidak ada lagi gunanya, terkecuali ya, mereka yang ingin mendebat itu harus melahirkan buku juga. Jadi buku membantah buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama tahun lagi 9 dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Cuplikan video di awal itu adalah merupakan video dari Hanif Parham yang saya ambil di YouTube-nya beberapa jam setelah dia upload. Di mana kita tahu bahwa ternyata Kyai Imad menyudahi perdebatan soal habaib ini, soal nasab habaib ini dengan melahirkan satu buku. Artinya, kalaupun misalnya ada yang mendebat, maka harus juga melahirkan buku untuk membantah buku yang diterbitkan oleh Kyai Imad. Dan itu saya kira dalam diskursus keilmuan sangat biasa, mulai dari ulama-ulama dulu seperti misalnya bagaimana Imam Ghazali yang kemudian dibantah oleh bukunya oleh Ibnu Rus dan seterusnya. Bagaimana Nurholis Majid misalnya yang kemudian menciptakan satu buku yang berjudul Masyarakat Madani, lalu Gus Dur juga melahirkan satu buku yang isinya itu judulnya itu Civil Society. Nah, kira-kira seperti itulah. Oleh karena itu siapapun dari kaum Ba'alawi yang ingin membantah apa yang ditulis oleh Kyai Imad di dalam bukunya ini, maka sebaiknya membantah dengan memakai buku juga. Jangan menggunakan keluar-keluar di media sosial, itu tidak ada gunanya, tidak apple to apple. Oke? Dan karena itu sebelum saya menayangkan seperti apa paparannya, sekali lagi saya menantang kaum Ba'alawi, silahkan menerbitkan buku untuk membantah apa yang disampaikan oleh Kyai Imad di dalam bukunya. Dan kalau Anda tidak mampu untuk menerbitkan buku untuk membantah itu, maka tamatlah riwayat Anda sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini buku kedua Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang nasab habaib klan Ba'alawi. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, buku ini penyempurnaan dari buku Menakar. Poin kedua, dilihat dari judulnya, nampaknya penulis sudah yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah SAW. Berbeda dengan buku sebelumnya yang berjudul Menakar. Sekarang sudah tidak menakar lagi. Jadi judulnya merupakan sebuah kesimpulan. Nah, terputusnya nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Poin selanjutnya, poin ketiga, mari kita lihat kata-kata pengantar. Nanti kita akan simak pengantar bagaimana. Lalu di poin keempat, mari kita lihat hasil kesimpulan. Dan yang poin kelima, bagi yang ingin buku ini versi PDF bisa japri ke WhatsApp admin ya. Kita akan simak teman-teman di sini. Di sini ada daftar isi, ada kata pengantar. Bab 1 di sini juga ada metode ya. Metode menetapkan nasab, kemudian ada metode konfirmasi kitab nasab, dan di bab ketiga mengonfirmasi Alawi bin Ubaidillah. Kemudian muncul nama Abdullah dalam sejarah. Kemudian Habib Ali As-Sakron, orang yang pertama menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Kemudian Abdullah bukan Ubaidillah dalam kitab As-Suluk, berarti Al-Janadi atau Al-Jundi ya. Kemudian nasab Ba'alawi tidak syuhroh dan tidak istifadoh.
ya, karena sekarang banyak sekali yang menggunakan metode suhro wal istifadhah, dan di sini dijawab oleh Kiai Haji Maduddin Usman ya. Karena suhro wal istifadhah itu harus bituliz zaman, harus sepanjang zaman, tapi yang dipertanyakan oleh Kiai Haji Maduddin Usman, kenapa di abad-abad sebelum itu tidak dikenal nama Ubaidillah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW di kitab-kitab sejaman atau kitab-kitab yang mendekati. Kemudian ada kesimpulan penelitian ilmiah, di sini juga ada tanggapan atas sanggahan-sanggahan ya. Kita tahu bagaimana ada Habib Hanif di sini, kemudian tanggapan atas bantahan Habib Rizik Syihab. Oh, saya belum tahu ini. Nanti kita akan bacalah teman-temannya. Tapi untuk sementara, untuk mempersingkat waktu, silakan bagi teman-teman yang menginginkan buku ini bisa langsung chat ke WhatsApp admin ya. Ini cukup panjang bukunya, 101 halaman ya. Sudah seperti novelnya Boy Chandra. Ini tanggapan bantahan Habib Rizik Syihab ya. Kita akan baca karena saya belum baca teman-teman bagian ini. Yang sebelum-sebelumnya insya Allah saya sudah baca. Seperti terdapat dalam channel YouTube IBTV dengan judul postingan menjawab tuduhan habaib bukan keturunan Rasulullah SAW oleh IBHRS yang dipostkan 11 November tahun 2022 dengan durasi panjang 1 jam 44 menit 10 detik. Dalam video itu, HRS menyebutkan adanya pertanyaan yang menggelitik khususnya di kalangan anak muda tentang apakah benar habaib di Indonesia itu keturunan Rasulullah. HRS melanjutkan, kalau betul, mana buktinya? Kalau betul, mana buktinya? Kalau betul, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Menurut HRS di menit keempat, pembuktian adalah betul para habaib itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Cukup dengan membuktikan Imam Ahmad bin Isa apakah betul sebagai keturunan Nabi. Jika betul Imam Ahmad sebagai keturunan Nabi, maka berarti betul para habaib itu keturunan Nabi. Jika tidak, maka tidak. HRS pula menyertakan atau menyatakan bahwa harus dibuktikan para tokoh-tokoh itu apakah betul ada atau hanya tokoh fiktif. Siapa ulama yang menyebutkan, dalam kitab apa, apakah ulama otoritatif atau tidak. Pernyataan HRS ini sebagian betul, yaitu bahwa seorang tokoh yang diyakini ada pada suatu masa harus dibuktikan oleh terdapatnya nama tokoh itu disebut dalam sebuah kitab pada zamannya. Namun ketika menyebut bahwa jika Ahmad bin Isa terbukti sebagai tokoh nyata dan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang dibuktikan dengan adanya ulama yang menyebutkan dalam suatu kitab yang semasa, maka berarti para habib pula terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu kan premis-premis kemudian yang dihasilkan konklusinya oleh Habib Rizik Syihab ya. Pernyataan HRS itu bermasalah, ini menurut penulis, menurut Kiai Haji Maduddin Usman, karena justru masalah bukan pada Ahmad bin Isa tetapi pada sosok yang bernama Alawi yang disebut sebagai anak dari Ubaidillah dan cucu dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW berdasarkan kitab-kitab pada masa zamannya atau pada zamannya. Tetapi Alawi bin Ubaidillah tidak terbukti sebagai cucu Ahmad bin Isa dikarenakan Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad bin Isa. Ini yang kemudian diteliti oleh Kiai Haji Maduddin Usman dari Ubaidillah ke jalurnya, nyambung tidak ke jalurnya Ahmad bin Isa itu. Pada menit ke-31 HRS menyebut nama kitab-kitab seperti Al-Bidayah wan Nihaya, Al-Kamil fit Tarikh, Tarikh Ibnu Khaldun, Tarikh Az-Zahabi, dan banyak lagi kitab untuk membuktikan anak keturunan Sayyidina Hasan dan Husain. Ini sebetulnya pernah segelintir saya baca ya, tentang Tarikh Ibnu Khaldun dan Az-Zahabi ini. Sebetulnya Ibnu Khaldun juga tidak menyarankan Az-Zahabi sebagai tokoh tarikh kalau tidak salah itu. Enggak sih, ini selewatan saja. Kemudian HRS pula menyebutkan nama kitab-kitab ya, untuk membuktikan bahwa tokoh-tokoh leluhur habaib di Indonesia dicatat dalam kitab-kitab sampai ia menerangkan tentang Ahmad bin Isa atau Ahmad Al-Muhajir. Tetapi perhatikan pada menit ke 1 jam 13 menit 44 detik ketika HRS telah selesai menerangkan Ahmad bin Isa yang menurutnya dicatat dalam kitab Tarikh Tabari. Ketika menerangkan tentang apakah Ubaidillah ditulis oleh ulama dalam kitab sebagai anak Ahmad bin Isa, HRS malah lompat menerangkan tentang Alawi yang menurutnya terdapat di dalam kitab Khulasatul Asar maksudnya. Seharusnya HRS juga dapat menunjukkan kitab mana yang menyebutkan tentang bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah. Nah, justru itu yang kemudian kenapa tidak dibahas gitu.
tidak menjadi pokok pembahasan. Karena justru sekali lagi dikatakan bahwa Alawi inilah yang merupakan datuk para Habib Alawi yang disebut oleh para ulama sebagai bukan keturunan Rasulullah, dikarenakan ayahnya yang bernama Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad bin Isa atau Ahmad Al-Muhajir. Ini dari Habib Hanif Alatos, sudah pernah sering saya bacakan. Setiap konten dengan Habib Hanif justru saya bacakan ya. Kita terus, ini nama susunan-susunannya ketika apa namanya, Ubaid dan Abdullah dan Ubaidillah. Nah, ini sudah saya bahas 101 halaman teman-teman. Nanti teman-teman bagi yang berminat silahkan chat di WA adminnya. Ini gonjang-ganjing soal nasab. Ini kata Profesor Dr. Quraisy Shihab atau Abah Quraisy Shihab ya. Jakarta Jatman Online. Pakar tafsir Profesor Quraisy Shihab mengatakan bahwa keturunan Rasulullah SAW masih ada hingga saat ini dan diyakini oleh para ulama. Jadi ada jaminan bahwa keturunan Rasulullah masih berlanjut. Ini disepakati oleh ulama, dan Al-Kautsar itu nikmat yang banyak ya. Kata Profesor Quraisy dilansir dari YouTube Kupas Channel Rabu ya. Hal ini merupakan respon terkait fenomena habaib mencuat kembali dan ramai diperbincangkan terutama di medsos. Tidak luput dari pro dan kontra terkait statement seorang kiai dari Banten dengan kajian ilmiahnya menyatakan bahwa ada nasab silsilah dari kalangan Ba'alawi, keberadaannya tidak tercatat selama 500 tahunan. Ini ceramahnya Kiai Imaduddin Usman dilansir dari Gus Fuad Channel. Ulama ahli tafsir Al-Quran ini menjelaskan bahwa pertama dengan adanya ilmu nasab, jadi wajar orang memperhatikan garis keturunan, apalagi ada bobot, bebet, dan bibit. Tetapi tidak usah Anda yang mengklaim diri Anda buktikan bahwa hal tersebut melalui akhlak ilmu Anda, tegasnya. Profesor Quraisy Shihab juga menambahkan bahwa yang kedua, ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi yang dianggap oleh Nabi sebagai keturunannya, yaitu Salman. Ini masyhur, Salman minna ahlal baiti. Kemudian sebagaimana kita ketahui, Salman bukanlah darah daging Rasulullah SAW. Ia juga bukan keturunan suku Quraisy, seorang Persia yang saat ini Republik Islam Iran ya. Walaupun demikian, ia diakui Nabi sebagai ahlul baitnya, keluarga Nabi. Karena apa? Karena ia beriman lagi patuh. Ia beriman dan patuh lah. Kuncinya adalah mengikuti perintah dan menjauhi segala larangan Rasulullah SAW. Mari kita tonjolkan akhlak kita, ilmu dan pengabdian kita. Itulah yang menjadikan Rasulullah SAW bangga. Dan tidak usah memikirkan diakui, tidak diakui, itu terserah pungkasnya. Pewarta Abdul Mu'im Hasan ya, editor Wartoi. Kita langsung ke kesimpulan saja. Wah, ini sudah masuk ke ranah Wali Songo. Oke, segitu saja teman-teman lah. Nanti untuk kesimpulan saya baca sendiri saja karena sudah berlarut-larut menitnya ini. Langsung saja, ini bagi teman-teman yang berminat silakan hubungi WhatsApp admin yang tertera di bawah ini, atau saya tampilkan di layar atau di deskripsi atau di komentar tersemat lah. Silakan hubungi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.